Astagfirullah. Ya mulai, bismillah. Di sini pisang sekarbit-karbitnya pengen makan. Iya, pisang karbit itu kalau dimakan tuh manisnya kurang. Kalau pisang masak pohon itu Ngomel. Nunggu masak sempurna, kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, bahwasanya berkat karunia Allah kita bisa berada di tanah uzlah ini, dan tak lupa salawat salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semakin dekat hari kiamat, mimpi orang-orang beriman hampir tidak dusta. Sebaik-baik mimpi adalah mimpi yang paling jujur perkataannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya bukan ahlinya, harap maklum saja, ini di karbit, bukan pisang masak pohon ya. Nih yang di TV nih, yang di lip nih ya, nih. Harap maklum nih. Ini yang ngomong nih orang Melayu nih. Harap maklum je ya. Oke. Nih saya nak bawakan satu mimpi nih ya. Ini mimpi tentang tanah uzlah, bukit lebah dan Kang Biki diakui di alam gaib. Jadi pusat lahirnya para utusan cahaya. Salah satunya nih, salah satu mimpi dari Mas Harto. Mimpinya seperti ini ya. Dengarkan dan simak. Saya Harto, hari Senin tanggal 1 September 2025 bermimpi berada di depan sebuah gapura perbatasan suatu wilayah. Saya kemudian memasuki wilayah itu dan berjalan ke depan di antara bangunan-bangunan rumah. Di depan ada bangunan rumah yang terlihat agak lebih tinggi dari bangunan yang lainnya. Saya mendekati bangunan itu dan menaiki anak tangga yang terbuat dari batako di terasnya. Kemudian saya memegang pintunya dan pintunya terbuka sendiri. Dan saya masuk ke dalam bangunan itu. Di dalam ruangan saya melihat sebuah benda berbentuk bulat bercahaya putih sangat terang yang berada di atas batu kristal besar berwarna ungu. Saya mengambil benda bercahaya itu yang seukuran 2 kepalan tangan, kemudian saya pergi keluar. Ketika sampai di luar, saya bertemu dengan beberapa binatang.
tapi berdirinya seperti manusia. Jangan-jangan ini monyet. Berdiri seperti manusia. Apa yang kamu lakukan di sini? Ucap mereka. Saya kaget. Mereka bisa berbicara bahasa manusia. Kemudian mereka melihat benda bercahaya di tangan saya dan langsung berlari ke arah saya. Kami pun kejar-kejaran di atap-atap bangunan. Oh, enggak di jalan ya? Di atap-atap bangunan. Bangunan Naruto berarti. Naruto ini ya. Di jalan juga ada. Di jalan, di gang-gang dan terdengar suara sirine. Kemudian jumlah mereka bertambah berdatangan dari arah kanan dan kiri. Saya melihat gapura perbatasan wilayah pertama saya masuk tadi. Tapi mereka sudah dekat dan mengepung dari atas atap bangunan dan dari arah kanan dan kiri. Kemudian semuanya ya. Kemudian teriakan keras dari pemimpin mereka ya. Semuanya berhenti. Teriakan keras dari pemimpin mereka. Dia melihat ke arah tangan saya dan ternyata saya masih memakai benda yang mirip jam tangan pemberian Pak Ustadz Huda. Pak Ustadz Huda ada di dalam mimpinya ini. Itu hadiah dari Nabi Khidir ketika berdoa di Bukit Lebah. Pemimpin mereka mengatakan, biarkan dia pergi. Dia utusan dari Diki Chandra dari Bukit Lebah. Saya kaget kenapa dia bisa tahu nama Kang Diki. Kemudian pemimpin mereka mengatakan, sekarang kamu boleh pulang. Cuma kejar-kejaran saja ini. Iya. Ini takwil. Peta simbol mimpi Kang Harto. Gapura atau perbatasan. Makna awal perjalanan ruhani melewati batas alam biasa ke wilayah terjaga. Dalil Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Ashabul Kahfi juga melewati perbatasan kota menuju gua. Pesan, Kang Harto sedang memasuki daerah penjagaan ilahi. Bangunan tinggi. Makna kedudukan ilmu makom spiritual. Dalil hadis, barang siapa menapaki jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Pesan, ada tingkatan ilmu, makom yang harus dicapai dengan naik tangga batako, bertahap. Cahaya bulat putih di atas kristal ungu. Makna amanah cahaya petunjuk Nur Al-Hidayah. Dalil Quran surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi, cahaya di atas cahaya. Pesan, Kang Harto mendapat bagian dari cahaya amanah. Binatang berwujud manusia. Makna makhluk fitnah, nafsu, jin atau manusia berhati binatang. Ini binatang yang berdiri tadi ya. Nanti bisa jadi fitnah, nafsu, jin atau manusia berhati binatang. Dalil Quran surat Al-A'raf
ayat 179. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Pesan: amanah cahaya akan memicu permusuhan dan pengejaran. Jam tangan Khidir. Makna: waktu dan penjagaan ilham ladunni. Dalil Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Nabi Khidir diberi ilham ladunna, ilmu dari sisi Allah. Pesan: selama ada tanda ini, musuh tidak bisa merampas cahaya. Masya Allah. Ini jam yang pemberian Pak Ustadz Huda ini. Bagi-bagi. Kapan dia memberinya? Pernyataan pemimpin mereka. Makna pengakuan ruhania bahwa cahaya Kang Harto berasal dari Bukit Lebah, pusat amanah Kang Diki. Pusat cahaya di sini ya. Kalau pengen bercahaya maka uzlah lah. Ini bercahaya. Ini saudara-saudara semua di sini nih bercahaya nih wajah-wajah. Dalil hadis: akan keluar dari arah timur panji-panji hitam, lalu mereka menolong seorang pemimpin dari keturunanku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pesan: nama Kang Diki sudah masyhur di alam ghaib sebagai pemimpin rohani. Akhir mimpi: sekarang kamu boleh pulang. Makna: tugas Kang Harto sementara masih dalam fase penjagaan dan persiapan, belum dilepaskan sepenuhnya. Pesan pulang, kembali ke dunia nyata dengan membawa amanah yang tersimpan. Mungkin amanah ini untuk menyebarkan ini ya, maksudnya menyebar ke mimpi-mimpi atau di mana nih. Ini orang di Karbit ini nggak paham ini. Kang Diki dan konteks ruhania strategi. Mas Harto, pembawa cahaya amanah, simbol utusan dari Bukit Lebah. Binatang yang mengejar fitnah akhir zaman, Dajjal dan sistemnya akan selalu mengincar orang yang memegang cahaya. Jam Khidir, tameng ruhania. Amanah ini tidak bisa direbut selama Kang Harto berada dalam silsilah penjagaan. Disebutnya Kang Diki. Bukti bahwa amanah ini bukan individu semata, melainkan bagian dari jaringan ruhani akhir zaman. Uroba, Bukit Lebah, Majelis Gaza. Amanah dari Allah yang dititipkan kepada Kang Diki. Kesimpulan takwil: mimpi ini bukan hanya kabar gembira pribadi, tapi isyarat jama'i kolektif. Harto telah masuk dalam wilayah penjagaan cahaya Bukit Lebah. Tugas beliau membawa, menjaga dan menyampaikan cahaya amanah di saat yang tepat. Musuh gaib maupun nyata akan terus menghadang, tapi ada garansi penjagaan Khidir. Ada garansi ya. Berarti kalau tidak ada garansi ini bahaya juga ini. Ini ada garansi. Nama Kang Diki Bukit Lebah sudah diakui alam gaib sebagai pusat lahirnya para utusan cahaya. Mimpi pun berakhir dan takwil pun berakhir. Jadi cukup sekian ya. Jangan ditambah-tambah lagi ini karbit ini nanti. Makin tambah makin lama di karbit ini makin busuk. Matangnya kurang sempurna ya. Cukup sekian dan terima kasih.
Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta